Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik juga, bukan? Dan semoga kita sehat selalu dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, keluarga juga kedua orang tua kita semuanya juga dirahmatin oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu lagi dengan pelajaran PPKN. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu, mudah-mudahan dalam pelajaran kita ini mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terlebih dahulu mari dalam hati kita untuk berdoa masing-masing sesuai dengan kepercayaannya. Selain yang beragama non-muslim. Untuk pagi hari ini atau pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang sikap moral kita sebagai generasi penerus. Kita harus bangun generasi yang bermental baja kuat dan sinergi, disiplin, dedikasi tinggi, dan sesuai aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Seorang siswa atau kita semuanya, kita sebaiknya harus mempunyai dan tertanam dalam diri kita sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dengan cara bagaimana? Tentunya kita mulai dengan setiap kegiatan, setiap aktivitas, yaitu diawali dengan berdoa bahwa hanya Engkaulah ya Allah yang memberikan segala-galanya. Dan begitu selesai pekerjaan, kita berdoa kembali, alhamdulillah bisa menyelesaikan tugas-tugas yang kita kerjakan. Itu salah satunya. Dan juga orang yang bersikap beriman dan bertakwa itu adalah selalu menjalankan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, serta dalam berbicaranya, tutur katanya, itu juga ucapannya itu selalu santun dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Itu adalah termasuk orang yang mempunyai sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan juga kita harus sebagai hamba Allah atau sebagai manusia yang bersikap moral baik itu harus bersikap jujur. Jujur dalam arti di sini adalah saya tidak membohongin kepada orang tua. Saya tidak membohongin kepada bapak ibu guru walaupun belajarnya secara daring. Daring dalam hal ini adalah melalui HP, melalui internet, melalui media massa. Tentunya itu bersikap jujur untuk belajar, tidaknya yang tahu hanya diri kita sendiri dan
di sekitar kita yang tahu, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala tetap mengetahui gerak-gerik setiap kita. Tetap dinilai perbuatan kita. Mengerjakan apa saja, baik itu sekecil apapun, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga saya mengakui kejujuran itu dalam hati. Kalau saya jujur, pasti disenangin orang. Kalau orang lain tidak mengetahui, pasti Allah mengetahui. Itulah ditanamkan pada setiap generasi yang akan datang, agar sikap sosialnya dan sikap pribadinya menjadi disenangin orang banyak. Saya setiap melaporkan juga harus sesuai dengan apa yang kami lakukan. Tidak mengada-ada, tidak membohongi, tidak yang ada yang diumpet-umpetin atau ditutup-tutupin. Itulah kalau orang yang jujur. Oleh karena itu, mari kita berlatih diri kejujuran ditanamkan dalam hati kita masing-masing. Yang selanjutnya, seorang yang mempunyai sikap terhadap seseorang harus peduli terhadap lingkungan di sekitar kita. Peduli di mana kita berada. Yaitu caranya bagaimana? Caranya menolong sesama yang sangat membutuhkan. Menolong yang lemah jika kalian merasa kuat. Dan juga membuang kesombongan-kesombongan itu. Sehingga akan orang-orang menjadi simpati terhadap kalian. Wah, pantas kalau untuk diteladani atau dicontoh. Yang selanjutnya, kita sebagai manusia itu harus mempunyai rasa sikap toleransi. Toleransi terhadap teman, toleransi terhadap lingkungan. Baik itu di lingkungan sekolah, baik itu di lingkungan rumah, baik itu di lingkungan masyarakat sekitar. Sikap toleransi yaitu saling menghormati kepada sesama, menghormati kepada makhluk hidup yang lainnya, walaupun itu termasuk bukan manusia. Hargailah dan hormatilah bahwa itu adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan mentang-mentang ini semut, main diinjak saja. Ini tokek, dimainin saja. Ini burung, dimainin saja. Itu berarti ya bagaimana caranya? Cara menghormatin, ya kalau ada kucing atau hewan, kasih makan. Kalau mau diusir ya pelan-pelan, setelah dikasih suruh pergi. Itu adalah salah menghargai dan menghormati. Termasuk menghormati dan menghargai sesama. Mungkin ada seorang peminta-minta yang datang ke depan kalian. Mas, sedekahnya mas. Kalau memang itu kalian tidak berkenan untuk memberikan, tolaklah dengan kata-kata halus. Atau kata-katanya contohnya seperti maaf bang, maaf pak. Seperti itulah, harus ada kata-kata maaf. Maaf lain kali, maaf besok, atau maaf kalau ada rezeki yang melimpah. Itu adalah tergantung
kita masing-masing. Yang penting ada kata-kata maaf, jangan langsung bahasa atau kata-katanya yang kasar. Termasuk dalam pergaulan, kita harus bergaul tanpa membedakan apakah itu agamanya orang sesama kita atau bukan, apakah itu keturunan sama-sama sukunya atau bukan. Kita harus saling menghormati, menghargai dalam pergaulan sehari-hari di mana kita berada. Tentunya kita berada tidak hanya di rumah saja, bisa juga di tempat daerah lain. Dan juga jangan terbiasa kita untuk memaksakan kehendak kemauan kita. Kenapa? Karena kita harus toleransi. Temennya sedang melaksanakan sholat, oh saya sedang gak sholat karena saya datang bulan, atau karena saya bukan satu agama, kita tungguin. Nah, itu salah satu tidak memaksakan, ayo harus ikut saya, ikut sholat, atau ayo harus ikut minum. Nah, itu adalah pemaksaan namanya. Itu tidak toleransi. Yang selanjutnya kita harus bersikap gotong royong. Gotong royong dalam masyarakat atau dalam berteman atau dalam kehidupan itu sangatlah penting. Salah satu contoh kalau kita sebagai seorang pelajar adalah melaksanakan tugas kelompok. Kalau akhir-akhir ini apalagi pelaksanaan daring, jarang ya kelompok karena nggak boleh pertemuan. Namun bisa dilaksanakan, yaitu dengan cara daring, tetapi ngobrol sejenis miss call, sejenis video call, atau meeting atau pakai Google Form, atau pakai yang pertemuan yang sifatnya bersama-sama melalui audio maupun video online. Dan juga gotong royong itu bisa kita kerjasama, berbentuk kerjasama secara sukarela, tanpa dipaksa, tapi dia membutuhkan. Contoh, dia sedang sakit, tidak harus disuruh, ya kita ada rezeki belikan minuman yang segar atau buah-buahan, atau minimal ya kita doakan, ya mudah-mudahan, maaf ya saya hanya mendoakan saja karena kondisi dan situasi saat ini seperti ini. Itu sudah termasuk bekerja sama dan saling tolong menolong. Dan juga aktif dalam kelompok, yaitu dalam gotong royong aktif. Jangan diem saja, yang penting saya dapat nilai, yang penting saya datang. Ya enggak, semua ikut berpartisipasi atau datang mengerjakan tugas. Itu adalah gotong royong. Dan juga rela berkorban. Rela korban harta. Ya saya ada rezeki membelikan minuman aja, ada yang juga membelikan kopi, ada yang membelikan snack, ada yang nasi padang, atau yang penting berkorban harta, atau termasuk korban perasaan. Saya nggak enak kalau nggak datang. Nah, datanglah. Itu adalah salah satu bentuk rela berkorban. Dan juga kita harus dituntut sebagai siswa yang mempunyai sikap yang baik, yaitu adalah sikap yang santun. Kita dituntut untuk santun terhadap kepada orang tua, terhadap saudara-saudara tua, terhadap kepada bapak ibu guru, terhadap saudara-saudara, dan terhadap tetangga-tetangga kita. Kita harus santun.
Caranya bagaimana? Ya, caranya secara berbicara kita harus sopan, tidak kasar, tidak menyakiti, dan tidak menghina. Ya, lebih baik kita sanjung. Wah, luar biasa pekerjaannya Mas Abraham, misalnya seperti itu. Dalam berbicara kita harus santun, baik itu pada orang tua, tetangga, kakak, adik, dan lawan bicara kita siapa. Dan selalu kita bersikap sopan, senyum, itu dibiasakan, ya. Senyum, sapa, salam, seperti itulah yang sejenis salam, sapa secara sopan itu kalian lakukan setiap ketemu teman atau ketemu saudara-saudara kita. Jadi kita harus saling mengerti perasaan orang lain dan mengerti perasaan tetangga kita, sehingga kita akan hidup bahagia, hidup tentram, sejahtera, dan disenangin pada diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menyenangin kepada kita. Mungkin pertemuan kali ini cukup sekian, dan tugas kalian yang penting adalah mendengarkan sikap yang harap dilakukan kalian, dan kalian menyimpulkan atau mengomentari. Kalian tulis di dalam kertas atau di dalam HP atau di dalam WA, terserah kalian. Setelah itu kalian tulis nama dan kelasnya dan nomor absennya juga. Itu yang penting adalah nama dan nomor absen. Kalian kirim di grup kelas PPKN 9. Terima kasih. Kalau memang ada yang bertanya, silahkan bertanya melalui media WhatsApp atau miss call, atau yang kalian bisa berkomunikasi dengan Bapak. Terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat dan kalian dimudahkan semua urusannya dan dilimpahkan rezekinya kedua orang tua kita, dan kita selalu taat patuh pada aturan, baik itu sekolahan, baik itu di rumah, baik itu di masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.